Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran yaitu matkul strategi belajar mengajar di MI yang diampu oleh Bapak Maas Sabirin MPD. Langsung saja nggih. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kelompok 2 ini terdiri dari saya, yaitu Naura Rizky Lutfia dengan NIM 19106051020 dan Ibu Yuni Sulistiani dengan NIM 19106051065. Prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini dalam merencanakan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar, terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran. Nah, prinsip itu berkaitan dengan perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Mohon maaf. Tadi sampai keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individu. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu dikuasai dan dikembangkan oleh guru dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Kemudian motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk memunculkan perhatian siswa, maka perlu kiranya didukung sebuah rancangan bagaimana menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya faktor perhatian, maka dalam proses pembelajaran, perhatian berfungsi sebagai modal awal yang harus dikembangkan secara optimal untuk memperoleh proses dan hasil yang maksimal. Kemudian, seseorang yang memiliki minat terhadap materi pelajaran tertentu biasanya akan lebih intensif memperhatikan dan selanjutnya timbul motivasi dalam dirinya untuk mempelajari materi tersebut. Nah, motivasi ini berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat yang tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut dan akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi pula dalam belajar. Kemudian, motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya perhatian, namun motivasi dalam belajar juga sangat penting. Hal ini didasari oleh beberapa hal, yaitu siswa harus senantiasa didorong untuk bekerja sama dan belajar. Siswa harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan tuntutan belajar. Kemudian motivasi merupakan hal yang penting dalam memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang kedua ada prinsip keaktifan. Nah, kecenderungan psikologi saat ini menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemauan dan keinginan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku, terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa harus aktif belajar dan guru hanyalah membimbing dan menggerakkan. Kemudian, sehubungan dengan prinsip keaktifan ini, Thorndike dengan Law of Exercise menyatakan bahwa belajar perlu adanya latihan-latihan, dan McCarthy tentang individu merupakan manusia yang aktif dan selalu ingin tahu, dapat menjadi masukan bahwa dalam proses pembelajaran guru dapat menggali dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Kemudian yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip keaktifan, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Hal ini sejalan dengan pernyataan I heard and I forget, yang artinya aku mendengar dan aku lupa, I see and I remember, aku melihat dan aku ingat, I do and I understand, yang artinya aku melakukan dan aku paham. Pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung akan menghasilkan pembelajaran lebih efektif sehingga dapat mencapai tujuan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terkait dengan konsep aktivitas, bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri setiap individu terjun mengalami dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada prinsip pergaulan. Menurut teori daya, bahwa manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut teori ini, belajar adalah melebihi daya-daya dengan pengulangan yang dimaksudkan agar setiap daya yang dimiliki manusia dapat terarah sehingga menjadi lebih peka dan berkembang. Kemudian ada prinsip tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan pada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu mempelajari materi bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Bila dilihat dari segi penggunaan metode pembelajaran seperti metode eksperimen, inquiry, discovery, pemecahan masalah, diskusi, dan sejenisnya, maka metode-metode tersebut memiliki karakteristik yang menantang, yang dapat menimbulkan semangat belajar tinggi. Begitu pula penguatan yang diberikan terhadap setiap hasil belajar siswa, apakah penguatan positif atau negatif akan menantang siswa dan dapat menimbulkan motif belajar untuk memperoleh ganjaran atau menghindari dari hukuman yang tidak diharapkan. Nah, kemudian ada prinsip balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Pada teori conditioning, yang diberi kondisi adalah stimulusnya, sedangkan pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Nah, di sini siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik, apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan pengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Kemudian ada dorongan belajar itu tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau dengan kata lain penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui pengamatan, melalui metode-metode pembelajaran yang menantang seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan yang sejenisnya akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Kemudian ada prinsip perbedaan individual. Nah, prinsip perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Untuk dapat memberikan bantuan belajar terhadap siswa, maka guru harus dapat memahami dan dengan benar mencari ciri-ciri pada siswa tersebut, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan bimbingan belajar terhadap siswa. Nah, prinsip pembelajaran dimukakan oleh Atwi Supraman dengan mengadaptasi pemikiran Philbeck. Itu ada respon-respon baru, new responding diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Di situ ada banyak sekali ya, ada 12. Dalam buku Condition of Learning juga banyak sekali, ada 9. Nah, selanjutnya ini adalah implikasi prinsip-prinsip belajar yang akan dijelaskan oleh Ibu Yuni Sulistiani. Selanjutnya, implikasi prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Implikasi bagi siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah tujuan belajar.
Adanya tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan siswa harus membangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang dipelajarinya. Lalu implikasi bagi guru, merangsang atau menyiapkan bahasa yang menarik, mengkondisikan proses belajar aktif, mengupayakan pemenuhan kebutuhan siswa di dalam belajar, misalnya kebutuhan untuk dihargai dan tidak merasa tertekan. Yang kedua, keaktifan. Implikasi bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, karya tulis, membuat clipping, dan perilaku lainnya. Lalu implikasi bagi guru memberikan kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan atau inquiry dan eksperimen, serta memberikan tugas individual dan kelompok melalui contoh guru. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi bagi siswa dengan keterlibatan langsung ini secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Contohnya, siswa melakukan reaksi kimia pada suatu zat. Lalu implikasi bagi guru dengan keterlibatan langsung ini secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Contohnya, siswa melakukan reaksi kimia pada suatu zat. Yang keempat, pergaulan. Implikasi bagi siswa, implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk suatu macam permasalahan. Dan semoga siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Implikasi bagi guru, merancang kegiatan pengulangan dan mengembangkan soal-soal latihan dan bervariasi. Yang kelima yaitu tantangan. Implikasi bagi siswa. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan yang dimiliki dan kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Lalu implikasi bagi guru, memberikan tugas-tugas pemecah masalah kepada siswa. Yang keenam yaitu balikan atau penguatan. Implikasi bagi siswa, segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban dan menerima kenyataan terhadap nilai yang dicapai. Implikasi bagi guru, memberikan kepada siswa jawaban yang benar serta mengoreksi sekaligus membahas pekerjaan siswa. Yang ketujuh yaitu perbedaan individual. Implikasi bagi siswa, menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal pelajaran. Implikasi bagi guru, para siswa harus terus didorong dan memahami potensi dirinya dan selanjutnya mampu merencanakan melaksanakan suatu kegiatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dari materi yang sudah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses atau usaha dalam merubah jati diri seseorang. Gekne berpendapat bahwa belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Bicara tentang pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran juga diperlukan oleh seorang pengajar, mengingat prinsip belajar adalah landasan berpikir dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja ataupun tidak, kami mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10.